Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang materialisme. Dan kelompok kami beranggotakan Iqbal Malikum Muhammad, saya sendiri, Andri Riko, Dian Syahar, dan Daud Rulianto. Pengertian materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Ciri utamanya adalah menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan dan bersifat objektif, sehingga bisa diukur, dikuantifikasi, dan diobservasi. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah paham yang hanya bersandar pada materi yang tidak meyakini apa yang ada di balik alam gaib. Tidak meyakini alam gaib berarti tidak meyakini adanya kekuatan yang menguasai alam semesta ini, dan hal itu secara otomatis menafikan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena menurut paham ini, alam beserta isinya berasal dari satu sumber, yaitu materi. Pemikiran ini hanya sama halnya dengan ateisme dalam bentuk dan substansinya yang tidak mengakui adanya Tuhan secara mutlak. Selanjutnya, perkembangan materialisme. Filosof yang pertama kali memperkenalkan paham ini adalah Epicurus. Ia merupakan salah satu filosof terkemuka pada masa filsafat kuno. Selain Epicurus, filosof lain juga turut mengembangkan aliran filsafat ini adalah Demokritos dan Lucretius Carus. Pendapat mereka tentang materialisme dapat kita samakan dengan materialisme yang berkembang di Prancis pada masa pencerahan. Benih-benih materialisme sudah muncul pada zaman Yunani kuno. Sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan filsafat idealistis yang menonjol sejak Plato, filsafat Yunani berangkat dari filsafat materialisme yang mengambil bentuk pada upaya menyelidiki tentang alam sebagai materi. Bahkan mayoritas filosof percaya bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Materi alam dipelajari secara habis-habisan sehingga menghasilkan tesis filsafat tentang apa sebenarnya substansi menyusun alam kehidupan ini. Pada abad pertama Masehi, paham materialisme tidak mendapat tanggapan yang serius. Bahkan pada abad pertengahan orang menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman pencerahan atau Aufklärung, materialisme mendapat tanggapan dari penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad 19 muncul filosof-filosof materialisme asal Jerman seperti Feuerbach, Malebranche, Bachner, dan Haeckel. Merekalah yang kemudian meneruskan keberadaan materialisme. Materialisme dan empirisme adalah perangsang munculnya iptek karena berpikir pada kegiatan melakukan eksperimen-eksperimen ilmiah yang memicu perkembangan ilmu dan teknologi. Filsafat materialisme beranggapan bahwa hubungan adalah hubungan materi yang saling mempengaruhi. Karenanya memahami hubungan harus menggunakan landasan berpikir yang materialis. Berikutnya, berpikir materialis berarti percaya pada hukum-hukum materi, yaitu sebagai berikut. Hukum 1, materi itu ada, nyata, dan konkret. Materi itu ada dan nyata dalam hidup kita. Kita bisa mengenali materi melalui indera kita. Jadi bukan karena tak tertangkap indera kita, lantas kita mengatakan bahwa sesuatu itu tidak ada. Hukum 2, materi itu terdiri dari materi-materi yang lebih kecil dan saling berhubungan, dialektis. Jadi, dialektis adalah hukum keberadaan materi itu sendiri. Materi-materi kecil yang nyata, materi-materi kecil yang menyatu dan menyusun sesuatu ke sesuatu.
yang kemudian disebut sebagai materi lain yang secara kualitas lain. Hukum 3. Materi mengalami kontradiksi. Karena materi terdiri dari materi-materi yang lebih kecil, antara satu materi dengan materi yang lainnya mengalami kontradiksi atau saling bertentangan. Jika tidak ada kontras, tidak akan ada bentuk yang berbeda-beda. Jika tidak ada kontradiksi, tak ada kualitas yang berbeda, kualitas baru, atau kualitas yang menunjukkan adanya perubahan susunan materi yang baru. Hukum 4. Materi selalu berubah dengan akan selalu berubah. Perubahan dimulai dengan kontradiksi atau akibat pengaruh antara materi-materi yang menyusun maupun karena intervensi dari luar. Bentuk-bentuk materialisme. 1. Materialisme mekanik. Materialisme mekanik adalah aliran filsafat yang pandangannya materialis sedangkan metodenya mekanis. Aliran ini mengajarkan bahwa materi itu selalu dalam keadaan gerak dan berubah. Geraknya itu adalah gerakan yang mekanis, artinya gerakan yang tetap selamanya atau gerak yang berulang-ulang, seperti mesin yang tanpa perkembangan atau peningkatan secara kualitatif. 2. Materialisme dialektis. Materialisme dialektis adalah aliran filsafat yang bersandar pada mater atau benda, dan metodenya dialektif. Aliran ini mengajarkan bahwa materi itu mempunyai keterhubungan suatu dengan lainnya, saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan lainnya. Gerakan materi itu adalah gerakan yang dialektis, yaitu pergerakan atau perubahan menuju bentuk yang lebih tinggi atau lebih maju seperti spiral. Tokoh-tokoh pencetus filsafat ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. 3. Materialisme ekstrim. Memandang bahwa manusia adalah terdiri dari materi belaka. Dalam pandangan ini, semua membedakan manusia dari binatang. Bukanlah manusia itu material belaka, tetapi adalah bagiannya yang lain, yang bukan material dan bersifat lain dari yang material itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya berikut. 4. Materialisme vitalitas. Suatu doktrin yang mengatakan bahwa suatu kehidupan terletak di luar dunia materi, dan karenanya kedua konsep ini, kehidupan dan materi, tidak bisa saling mengintervensi, di mana doktrin ini menghadirkan suatu konsep energi, elan vital yang menyokong suatu kehidupan, dan energi ini bisa disamakan dengan keberadaan suatu jiwa. 5. Materialisme modern. Materialisme modern mengatakan bahwa alam itu merupakan kesatuan material yang tidak terbatas. Alam di dalamnya segala materi dan energi selalu ada dan akan tetap ada, dan alam universe adalah suatu yang keras yang dapat diindra atau dapat diketahui oleh manusia. Materialisme modern mengatakan bahwa materi itu ada sebelum jiwa, dan dunia material adalah pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah nomor 2. 8. Jelaskan pikiran tentang KCID itu ada setelah materi ada terlebih dahulu. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada tutur kata yang salah, kami dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.